Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di tengah kabut misterius yang menyelimuti Kekaisaran Cina, terdapat seorang raja yang tak tertandingi dalam kekuatannya, keberaniannya, dan kekejamannya. Raja ini dikenal sebagai Raja Zhao, yang memerintah dengan tangan besi di atas tanah yang luas dan kaya raya. Keberadaan beliau bagaikan sebuah legenda yang menyebar di seluruh negeri, dan kisahnya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di bawah kepemimpinan Raja Zhao, kekaisaran mencapai puncak kejayaannya. Namun, kekuasaannya tidak datang tanpa pengorbanan besar. Raja Zhao memiliki sebuah senjata yang sangat legendaris, sebuah golok yang dikenal dengan nama Golok Naga Hijau. Senjata ini bukanlah sembarang senjata. Menurut cerita rakyat, golok ini adalah pemberian dari Dewa Naga yang diberkahi dengan kekuatan luar biasa. Golok Naga Hijau. Golok Naga Hijau adalah senjata berbentuk seperti golok biasa, namun dengan ukuran yang lebih besar dan berbentuk bengkok seperti naga yang sedang menggeram. Pegangan golok ini terbuat dari tulang naga, dengan ukiran kuno yang menceritakan kisah-kisah kemenangan para pahlawan zaman dahulu. Keistimewaan golok ini tidak hanya terletak pada bentuknya yang mengerikan, tetapi juga pada kekuatannya yang tak tertandingi. Konon, golok ini mampu menembus lapisan pelindung apapun, bahkan yang terkuat sekalipun. Dalam setiap pertarungan, Golok Naga Hijau akan mengeluarkan suara gemuruh, seperti suara naga yang marah, yang mampu mengguncang hati musuh-musuh yang mendengarnya. Namun, kekuatan sejati golok ini bukanlah hal yang begitu saja dapat dimengerti. Hanya orang yang dipilih oleh Dewa Naga yang dapat mengendalikan kekuatan sejati golok ini. Untuk menguasainya, seseorang harus memiliki hati yang murni, tetapi juga keberanian yang luar biasa untuk menahan godaan kekuasaan yang datang bersama golok itu. Pada awalnya, Raja Zhao tidak menyadari kekuatan besar yang tersembunyi di balik golok tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa golok ini diwariskan oleh seorang pendeta yang sangat dihormati, yang mengatakan bahwa golok ini akan membawanya menuju kemenangan. Pendeta tersebut, yang sangat bijaksana, mengingatkan Zhao tentang sebuah peringatan yang sangat penting. Hati-hati, Raja Zhao. Golok ini akan membawa kemuliaan, tetapi juga kehancuran jika engkau tidak menjaga jiwamu. Namun, seperti halnya banyak raja sebelum dan sesudahnya, Zhao terlalu terbuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh golok itu. Setiap kali dia mengayunkannya, seolah-olah dunia tunduk di bawah kakinya. Tak ada yang bisa menandingi Raja Zhao dengan goloknya yang berkilauan hijau itu. Namun, di balik kekuatan yang mempesona itu, tersembunyi sebuah kutukan yang sangat kuat. Awal mula kejatuhan. Hari itu dimulai seperti biasanya. Raja Zhao duduk di singgasana megahnya, memerintahkan para penasihatnya untuk melaporkan keadaan negeri. Di luar istana, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan hujan yang datangnya tak terduga. Tak ada yang tahu, malam itu adalah malam yang akan mengubah segalanya. Seorang pengembara datang ke istana, mengenakan jubah hitam panjang yang tampak kotor oleh debu perjalanan. Wajahnya tersembunyi oleh topi lebar yang membuatnya sulit dikenali. Namun, matanya memancarkan sesuatu yang aneh, suatu perasaan yang tak bisa digambarkan. Pengembara itu datang dengan tujuan yang sangat jelas, untuk memberi peringatan kepada Raja Zhao. "Saya datang untuk memberitahukan sebuah kebenaran," kata pengembara itu dengan suara serak, namun penuh percaya diri. "Raja Zhao, golok naga hijau yang engkau pegang memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang engkau bayangkan." Raja Zhao menatap pengembara itu dengan tatapan tajam. "Siapa kau yang berani berbicara seperti itu tentang golokku?" katanya dengan suara berat yang penuh wibawa.
Golok itu membawa kehancuran, kata pengembara itu. Kekuatan yang ada padanya berasal dari dunia yang lebih gelap. Setiap orang yang menguasainya akan jatuh ke dalam godaan dan ketamakan yang tak terelakkan. Saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Raja Zhao tertawa keras, menertawakan peringatan itu. Kau datang jauh-jauh hanya untuk memberi aku sebuah ramalan yang kosong? Aku adalah raja terbesar di dunia ini, dan tak ada yang bisa melawan kekuasaanku. Pengembara itu menggelengkan kepalanya. Kau akan mengetahui kebenarannya, Raja Zhao. Golok itu sudah mulai menarik roh-roh gelap yang menginginkan balas dendam. Ketika roh-roh itu terbangun, tak ada lagi yang dapat menghentikan malapetaka yang akan datang. Hujan malam itu. Pada saat pengembara itu meninggalkan istana dengan langkah berat, langit pun semakin gelap dan hujan mulai turun dengan derasnya. Angin kencang mengguncang pohon-pohon di luar istana, sementara Raja Zhao kembali duduk di singgasana dengan golok naga hijau tergeletak di sampingnya. Namun, kali ini, ada perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sebuah perasaan tidak nyaman yang mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Di luar istana, suara gemuruh terdengar, dan semakin lama semakin kuat. Raja Zhao merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Golok naga hijau yang tergeletak di sampingnya mulai bergetar, seperti ada kekuatan yang mencoba untuk membangkitkan dirinya. Suara gemuruh itu semakin keras, hingga akhirnya terdengar seperti suara naga yang mengaum di telinga Raja Zhao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Suara itu bagaikan sesuatu yang mengisap jiwa, menuntutnya untuk memegang golok itu. Tanpa pikir panjang, Zhao mengambil golok naga hijau dan mengayunkannya di udara. Tiba-tiba, sebuah ledakan hebat mengguncang seluruh istana. Lantai istana bergetar keras, seolah-olah ada gempa bumi yang luar biasa. Raja Zhao terjatuh dari singgasananya, dan golok yang dipegangnya bergetar dengan keras. Cahaya hijau terang menyinari seluruh ruangan, memancarkan aura mengerikan yang menyelimuti setiap sudut istana. Di luar, suara naga yang mengaum semakin mendekat. Bangkitnya kegelapan. Setelah ledakan hebat yang mengguncang istana, suasana menjadi sunyi. Raja Zhao terjatuh ke lantai, gemetar di tengah ruangan yang diterangi oleh cahaya hijau dari golok naga hijau yang kini tergeletak di lantai di sampingnya. Rasa cemas yang luar biasa menyelimuti hatinya, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, sebuah kekuatan gelap yang mulai menguasai tubuhnya. Dalam kepalanya, suara naga yang mengaum terus bergema, menuntutnya untuk melanjutkan jalan yang telah dimulai. Raja Zhao menatap golok itu dengan pandangan kosong. Tangannya terasa sangat berat saat hendak mengangkatnya. Namun, sebuah kekuatan yang sangat kuat seolah menguasai tubuhnya, menariknya untuk mengangkat golok itu sekali lagi. Tanpa sadar, tangannya bergerak sendiri dan memegang pegangan golok yang terasa panas seperti bara api. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Matanya mulai berkilat dengan warna hijau, dan di dalam hatinya muncul dorongan yang kuat untuk melawan semua yang ada di sekitarnya. Semua rasa takut, keraguan, dan kemanusiaannya perlahan-lahan terkikis, digantikan oleh sebuah kekuatan gelap yang tak terbendung. Suara naga yang ada di dalam golok itu seolah berbicara langsung ke dalam pikirannya, memanggilnya, menuntutnya untuk menjadi penguasa sejati. Saat itu juga, tubuh Raja Zhao dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah dia bukan lagi manusia biasa, tetapi entitas yang sangat kuat, tak terkalahkan, yang tak akan berhenti sampai dunia tunduk di bawah kakinya. Namun, di balik kekuatan yang menggoda itu, ada sebuah bahaya yang sangat nyata. Kutukan golok naga hijau.
Golok naga hijau bukanlah senjata yang diberikan begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. Setiap kali digunakan, golok ini menyedot sebagian dari jiwa penggunanya, menyatukan mereka dengan kekuatan naga yang ada di dalamnya. Dewa naga yang menciptakan golok ini memiliki niat yang lebih gelap daripada yang diketahui oleh siapapun. Golok tersebut bukan hanya untuk memberi kekuatan, tetapi untuk menjadikan pemiliknya sebagai alat untuk membuka gerbang menuju dunia lain, dunia yang penuh dengan roh-roh jahat dan entitas yang mengerikan. Raja Zhao yang sekarang telah menjadi penerima kutukan golok ini, tak tahu bahwa dia sedang membuka jalan bagi makhluk-makhluk gelap yang telah terperangkap di dalam dunia lain selama ribuan tahun. Makhluk-makhluk ini haus akan kebebasan, dan hanya dengan darah Raja Zhao, mereka bisa terlepas dari belenggu yang mengikat mereka. Saat Raja Zhao berdiri dan melangkah keluar dari ruang singgasana, suasana di luar istana berubah drastis. Langit yang semula cerah kini berubah kelam, seperti langit yang digulung oleh kegelapan yang menelan seluruh cahaya. Angin kencang menerjang, membentuk pusaran yang melingkari istana. Sebuah suara yang sangat mengerikan terdengar dari dalam tanah, menggelegar seperti teriakan dari dunia lain. Para pengawal istana yang berada di luar istana merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka mulai merasakan kehadiran kekuatan gelap yang semakin mendekat, dan beberapa dari mereka mulai merasakan perasaan mencekam yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ada yang salah, Yang Mulia, salah satu pengawal berteriak ketakutan, tapi terlambat. Tanpa peringatan, sebuah suara gemuruh menggelegar, disusul dengan munculnya bayangan besar yang melintas di langit. Raja Zhao berjalan keluar menuju medan perang yang sepi. Di sekelilingnya, dunia terasa hening, seperti menahan napas. Ketika dia melangkah, tanah di bawahnya mulai retak, dan setiap langkah yang dia ambil seolah membuat udara menjadi semakin berat. Mata Raja Zhao, yang kini berkilauan dengan cahaya hijau terang, menatap langit yang kini gelap dan dipenuhi awan hitam. Sebuah suara menggelegar terdengar di telinganya, yang seolah mengingatkan dia tentang jalan yang telah dipilih. Kau telah membuka pintu yang tak dapat ditutup. Suara itu berbisik, dan Raja Zhao tahu bahwa itu adalah suara dari golok yang kini bersatu dengan dirinya. Serangan dari dunia lain. Tidak lama setelah peringatan itu, langit semakin gelap, dan dari balik awan hitam, muncul sosok besar dengan tubuh yang diselimuti oleh kabut pekat. Sosok tersebut tampak seperti naga raksasa dengan tubuh yang penuh sisik gelap, matanya yang merah menyala menatap Raja Zhao dengan penuh kebencian. Naga ini bukanlah naga biasa, tetapi salah satu roh jahat yang terperangkap dalam golok itu, yang kini bebas berkat darah Raja Zhao. Raja Zhao berdiri tegak, memegang golok naga hijau yang kini semakin berkilauan dengan cahaya hijau yang membutakan. Aku adalah penguasa yang tak terkalahkan, katanya, suara berat dan tegas. Dan kau, makhluk dari kegelapan, akan menjadi bagian dari kekuasaanku. Namun, naga itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia meluncurkan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa menuju Raja Zhao. Dalam sekejap, tubuh besar naga itu menyambar, menciptakan angin kencang yang mengoyak udara di sekitarnya. Raja Zhao, dengan gerakan yang sangat cepat, mengayunkan golok naga hijau. Golok itu menyentuh tubuh naga dengan sebuah suara yang mengerikan, seolah memotong dunia itu sendiri. Dalam sekejap, tubuh naga terbelah menjadi dua bagian, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa bagian tubuh naga yang terbelah itu tiba-tiba menghilang, larut dalam kabut gelap yang menyelimuti langit. Kekalahan naga itu bukanlah akhir dari cerita ini. Sebaliknya, itu adalah awal dari bencana yang jauh lebih besar. Seiring dengan jatuhnya naga, gerbang dunia lain mulai terbuka lebih lebar. Dari dalamnya, makhluk-makhluk yang lebih mengerikan lagi mulai muncul satu persatu. Setiap gerakan mereka membawa kehancuran,
dan setiap langkah mereka memuntahkan kegelapan yang semakin menutupi dunia. Raja Zhao, yang kini terperangkap dalam godaan kekuatan golok naga hijau, menyadari bahwa dia telah memanggil musuh yang tak dapat ditaklukkan. Namun, pada saat yang sama, dia merasa terikat dengan golok itu, seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk terus berjuang, meskipun tahu bahwa dunia akan runtuh di sekitarnya. Saat itulah, pengawal dan pasukan kerajaan datang, mencoba untuk melindungi istana dari serangan makhluk-makhluk yang datang. Namun, mereka hanyalah segerombolan manusia yang tak berdaya melawan kekuatan gelap yang tak terbayangkan ini. Satu persatu mereka jatuh, menjadi korban dari kekuatan naga yang telah dilepaskan. Tak ada lagi yang dapat menyelamatkan dunia ini, kata Raja Zhao dengan suara serak. Kekuasaanku telah mencapai puncaknya, dan tak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah aku mulai. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatan kegelapan semakin meluas, menguasai tanah, langit, dan hati manusia.